Memang ada orang yang berani menolong dan membantu orang itu sampai mengorbankan hidupnya, sampai mengorbankan nyawanya sendiri. Itu hanya terjadi eh, karena Kristus. Saya sangat ketat di dalam melaksanakan undang-undang agama saya pada waktu itu, bahkan saya jidat hitam. Nah, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, 15 orang Kristen masuk Islam, pendeta masuk Islam waktu saya masih kuliah. Jadi saya benci sekali dengan orang Kristen. Paulus penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Siapa yang bisa mengatakan menemukan saya bercacat untuk melakukan hukum Taurat, hukum Islam waktu saya jadi SD sampai, ya jangan hitung SD, SMP, SMA, bandelnya kayak apa saya, tetapi saya tidak melanggar undang-undang hukum Islam. 41 tahun, 4 Maret 2006 saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Saya tinggalkan, orang tahu semua, teman-teman saya tahu semuanya. Saya sudah wawancarai teman-teman Dewan Guru di Ma'had Az-Zaitun. Mereka bisa bersaksi siapa saya tinggalkan 3 rumah, saya tinggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan jabatan kehormatan. Saya terima Yesus Kristus, tepat waktu semuanya. Cara Tuhan tidak mempermalukan saya. Iya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Dari jabatan, dari kehormatan, dari apapun, bahkan harta, dan apa yang saya perjuangkan dari kecil. Yesus Kristus menerima saya apa adanya. Tuhan Yesus menerima saya seperti awal mula saya diterima sebagai pesantren, sebagai orang yang mengajar di pesantren Az-Zaitun. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, bukan karena saya ini seorang guru, saya seorang, bukan itu. Jadi saudara datang kepada Yesus dengan badan telanjang seperti bayi keluar dari rahim ibunya. Begitulah mestinya saudara datang kepada Yesus Kristus. Yaitu kebenaran Allah, anugerahkan berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan. Jadi anugerah iman. Yang kue kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi persekutu di dalam menderita karena Kristus. Dan orang-orang yang bisa menderita, mengalami penderitaan bersama Kristus itu ya memang yang enggak semuanya. Ada yang tetap bahagia terus-menerus sampai mati pun dia tidak pernah susah. Persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Benarlah bahwa Paulus mati di dalam penderitaan. Dan apa yang kurang dari penderitaan Yesus Kristus itu digenapi dan dipenuhkan di dalam penderitaan Paulus.
Jadi kalau Anda sakit, bukankah Yesus juga sakit? Kalau Anda menderita, bukankah Yesus juga merasakan? Imam besar kita itu adalah imam yang bisa merasakan kesulitan dan penderitaan kita semua. Jadi Injil itu adalah Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, 3 hari kemudian bangkit, naik hidup dulu bersama dengan murid-muridnya 40 hari, lalu naik ke langit. Nah, jangan membuat alibi, membuat redaksional atau membuat cerita baru. Iya. Jangan ngarang sendiri. Ya. Ngarang-ngarang sendiri. Injil itu adalah kabar baik, kabar gembira. Kabar gembira itu bukan munculnya HP seri baru, bukan. Itu bukan kabar gembira. Kabar gembira itu Yesus lahir, kemudian menderita, melayani, kemudian mati, bangkit, hidup kembali, kemudian naik ke langit, dan akan datang untuk kedua kalinya menjemput saya dan kamu. Pastikan dirimu, kamu akan dijemput oleh Yesus Kristus. Masuk surga, itulah kabar gembira. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, itu namanya Injil palsu, kabar palsu, berita bohong, hoax. Jangan membuat cerita-cerita palsu, kabar-kabar palsu. Ya. Itu namanya Injil, Evangelion, kabar sukacita, kabar gembira, habataho. Orang Batak banyak masuk agama seberang. Dan setelah mendengar khutbah-khutbah saya, kembali lagi. Haleluya. Minta dibaptis, saya baptis. Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Mengabarkan kabar gembira tentang Yesus Kristus, tetapi dikatakan Yesus tidak disalib. Ada orang yang diserupakan dengan Dia. Nah, jadi kalau Yesus tidak disalib, itulah Injil palsu. Injil akal-akalan, buatan tangan manusia, atau cerita-cerita yang dibuat oleh manusia. Cerita bohong semua, hoax. Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tapi orang yang diserupakan dengan Dia, tidak ada penyerupaan di sana. Ini adalah cerita yang tidak ada dasarnya. Sedangkan waktu itu Ibu Yesus melihat orang-orang, saksi mata banyak sekali, jadi tidak mungkin Injil yang tertulis yang ada di tangan saya ini itu berbohong. Ini sudah 2000 tahun lebih sampai hari ini, inilah Injil yang diceritakan bahwa Yesuslah yang disalib, bukan orang lain. Haleluya. Masa Saifuddin Ibrahim yang dipenjarakan lalu ada berita, sebenarnya yang dipenjarakan itu bukan Saifuddin Ibrahim, tapi orang yang diserupakan dengan Saifuddin Ibrahim. Hei, orang-orang Kristen, awas, jangan kamu murtad. Kalau kamu murtad akan kena malapetaka. Yang sebenarnya bukan Injil. Ngarang-ngarang. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, hai orang Kristen, dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi diputar balik terus tuh Injil Kristus ini. Tetapi sekalipun kami
Atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kalau yang mengutuk ini Alkitab, itu pasti terjadi. Gitu. Orang-orang yang mengikuti Injil-Injil lain itu, bangsa-bangsanya itu, bangsa yang tidak pernah damai, bangsa yang tidak pernah aman, bangsa yang tidak pernah sejahtera. Saya tetap bersama Yesus Kristus. Mengikut Yesus keputusanku, aku tak ingkar. Saya tidak akan ingkar, saya tidak akan membangkang berkhianat kepada Yesus, pantang saya berkhianat. Saya dan Muhammad KC itu satu darah. Itu sebabnya saya bela habis-habisan. Saya bela mati-matian Muhammad KC. Injil sudah tertulis dengan bagus dan baik. Dan tidak ada kepalsuan di dalamnya dan tidak ada cerita yang dibuat-buat. Yesus lahir, Yesus hidup, mati, bangkit, hidup kembali, naik ke sorga dan akan datang untuk kedua kalinya menjemput saya dan kamu yang setia di dalam Yesus Kristus. Dan pasti masuk surga nanti. Ayat 20, ia akan memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera, amin.